Apakah kamu seorang pegawai negeri sipil? Atau mungkin seorang pensiunan? Atau kamu punya orang tua, saudara, atau kerabat dekat yang bekerja sebagai PNS atau pensiunan? Kalau jawabannya iya, kamu WAJIB simak informasi penting ini sampai habis, karena kabar gembira akhirnya datang juga. Tepatnya mulai bulan Juni 2025, pemerintah akan mulai mencairkan gaji ke-13 bagi seluruh PNS aktif dan pensiunan. Iya, kamu tidak salah dengar. Gaji ke-13 akan cair lebih cepat tahun ini. Tentu saja, ini menjadi kabar yang sangat ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Gaji ke-13 bukan hanya menjadi hak, tapi juga menjadi harapan. Sebuah bentuk apresiasi atas kerja keras para abdi negara yang terus melayani tanpa kenal lelah, serta bentuk penghormatan bagi para pensiunan yang telah mengabdi di masa lalu. Tapi, tunggu dulu, bukan cuma waktu pencairannya yang bikin heboh. Besaran gaji ke-13 kali ini juga jadi topik yang bikin penasaran. Jadi berapa sih sebenarnya besaran gaji ke-13 tahun ini? Apakah lebih besar dari tahun lalu? Apakah ada tambahan tunjangan seperti tunjangan kinerja? Apakah semua golongan akan mendapat jumlah yang sama? Tenang, semuanya akan kita bahas secara lengkap, tuntas, dan tentu saja menarik. Sebelum masuk ke nominal dan rincian, kita perlu tahu dulu. Apa sih tujuan dari gaji ke-13 ini? Gaji ke-13 diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada PNS dan pensiunan menjelang tahun ajaran baru. Betul sekali, karena saat-saat ini, banyak kebutuhan tambahan yang harus dipenuhi, terutama bagi yang memiliki anak yang kembali masuk sekolah. Mulai dari biaya daftar ulang, seragam, buku pelajaran, hingga kebutuhan penunjang pendidikan lainnya. Dengan adanya gaji ke-13, beban finansial bisa sedikit berkurang. Dan yang lebih penting, ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan peduli terhadap kesejahteraan para ASN dan pensiunan. Nah sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, berapakah nominal gaji ke-13 yang akan diterima pada Juni 2025 ini. Berdasarkan keterangan resmi dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, besaran gaji ke-13 tahun ini mengacu pada besaran gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sama seperti tahun sebelumnya. Artinya, komponen yang masuk ke dalam gaji ke-13 antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural, fungsional, tunjangan kinerja jika anggaran memungkinkan dan sesuai kebijakan instansi. Namun perlu diingat, setiap instansi punya mekanisme dan kemampuan anggaran yang berbeda-beda. Jadi, besarannya bisa bervariasi tergantung golongan, jabatan, dan instansi tempat bekerja. Misalnya, untuk PNS golongan I3 dan IV dengan jabatan struktural, jumlah yang diterima bisa berkisar antara 6 juta rupiah hingga 12 juta rupiah. Sementara untuk golongan I dan II, besarannya bisa berkisar di angka 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah, tergantung lokasi kerja dan tunjangan tambahan. Sedangkan bagi pensiunan, gaji ke-13 disesuaikan dengan besaran pensiun pokok yang diterima setiap bulannya. Meskipun tidak ada tunjangan kinerja, namun pensiunan tetap mendapat gaji ke-13 penuh sesuai ketentuan yang tentunya sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu bagaimana dengan waktu pencairan? Apakah semua instansi serentak? Pemerintah menargetkan bahwa pencairan akan dimulai pada minggu kedua bulan Juni 2025. Namun, pelaksanaannya bisa berbeda antar instansi dan daerah tergantung kesiapan administrasi. Beberapa kementerian atau lembaga bahkan menargetkan pencairan dilakukan sebelum pertengahan Juni, agar dana tersebut bisa dimanfaatkan tepat waktu, terutama untuk kebutuhan pendidikan. Jadi, pastikan kamu memantau info resmi dari instansi masing-masing ya. Sekarang mari kita bahas satu pertanyaan penting, siapa saja yang berhak menerima gaji ke-13 ini. Berikut daftarnya PNS pusat dan daerah TNI dan POLRI pegawai non-ASN tertentu sesuai ketentuan pensiunan PNS dan pensiunan TNI POLRI. Penerima pensiun lainnya seperti janda duda PNS TNI POLRI. 1. Catatan penting, pegawai yang sedang dalam masa cuti di luar tanggungan negara atau dalam penahanan karena proses hukum tidak berhak menerima gaji ke-13. Nah, yang juga menarik, gaji ke-13 ini tidak dikenakan potongan iuran lain-lain, kecuali pajak penghasilan, dalam kurung, itu pun ditanggung pemerintah bagi PNS pusat. Artinya, uang yang diterima akan lebih utuh dan bisa langsung digunakan sesuai kebutuhan. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan dengan gaji ke-13 ini?
Berikut beberapa ide bijak pemanfaatan gaji ke-13. Belikan perlengkapan sekolah anak-anak. Sisihkan untuk dana darurat atau kebutuhan kesehatan. Gunakan untuk investasi atau tabungan jangka panjang. Donasikan sebagian untuk sesama, agar rezeki lebih berkah jika masih ada lebih. Boleh juga reward diri sendiri. Beli hal yang sudah lama diinginkan. Ingat, rezeki yang datang adalah amanah. Dan cara kita memperlakukan rezeki itulah yang menunjukkan kebijaksanaan kita. Dan terakhir, jangan lupa bagikan informasi penting ini ke teman-temanmu, keluarga, dan grup WhatsApp, biar makin banyak yang tahu, makin banyak yang siap menyambut gaji ke-13 dengan perencanaan yang tepat. Karena kalau bukan kita yang saling mengingatkan, siapa lagi? Dan jangan lupa follow akun kami agar tidak ketinggalan info penting dan bermanfaat lainnya. Mulai dari update kebijakan pemerintah, tips keuangan, hingga berita seputar ASN dan pensiunan. Sekali lagi, gaji ke-13 untuk PNS dan pensiunan cair mulai Juni 2025. Pastikan kamu sudah cek hakmu, pantau info dari instansi, dan gunakan rezeki ini dengan penuh kebijaksanaan. Karena rezeki yang berkah bukan soal jumlah, tapi tentang niat dan cara kita memanfaatkannya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam hangat dan tetap semangat untuk seluruh abdi negara dan para pensiunan yang berjasa untuk negeri ini.